Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Ya, saya tunggu dari kelas yang lain. Yang penting berani membaca. Ya, dari ketua. Ya, yang penting berani membaca. Nanti 1 minggu berikutnya baru ditanya. Wasadisu yang ke-6. Ini masih berkaitan dengan adab seorang murid bersama gurunya. Yang ke-6 adalah ayyatasabbara ala jafwatin, supaya seorang murid itu harus bersabar, ya, ala jafwatin, terhadap yang dilakukan oleh gurunya, ya. Apapun yang dilakukan oleh gurunya yang kemungkinan tidak masuk akal, maka solusinya hanya sebagai murid harus bersabar. Tasduru min syaikhin aw su'i khuluqihi, ya, yang dilakukan oleh guru atau karena jeleknya akhlak atau kepribadian dari gurunya, maka tetap harus kita berperilaku sebagaimana awalnya karena kita memilih guru kita. Maka kalau kita menemukan nanti ada seorang guru yang jelek akhlaknya, misalnya, ya, tapi hebat sekali kalau ada seorang murid yang pandai sekali menilai gurunya jelek akhlaknya, akan tetapi dia tidak melihat akhlaknya dirinya sendiri. Ya, kalau guru melakukan itu kemungkinan ada dalilnya, ada ilmunya. Tapi kalau seorang murid melakukan itu, kemungkinan mungkin ada saja dalilnya, tapi kemungkinan jauh dari itu. Nah, belain terus. Wala yasuddahu dzalika min mulazamatihi wa i'tiqadi kamalih. Perasaan sudah ini? Sampai mengulas sedikit. Oh, mengulas sedikit. Dan ya, setelah Anda memilih guru itu, maka tidak boleh kita memalingkan diri kita, ya, an mulazamatihi, dari bermulazamah kepada guru kita, berkhidmat kepada guru kita karena kita sebelumnya, ya, sudah memilihnya. Wa i'tiqadi kamalihi, dan kita meyakini kesempurnaan guru itu. Jadi itu tidak boleh kita palingkan. Tetap apapun yang dilakukan oleh guru kita, sekalipun menurut kita dia memiliki akhlak yang buruk, keyakinan kepada guru kita harus tetap guru kita adalah yang sempurna. Kemudian wa ayyata'awwala li af'alihi allati yazharu anna as-sawaba khilafuha ala ahsani ta'wilin. Dan seyogianya bagi seorang murid untuk mentakwil terhadap perbuatan gurunya yang kemungkinan, ya, yang dilakukan oleh guru kita itu adalah hal yang buruk, akan tetapi kita harus menakwilkan bahwa kelakuan guru kita an-shawab, benar, sekalipun misalnya khilaf, tidak benar, tapi kita harus mentakwil bahwa, ya, perbuatan guru kita itu adalah perbuatan yang benar. Bahkan sampai-sampai kata beliau ala ahsani ta'wil, kita harus mentakwilnya sebagus-bagusnya, sekalipun misalnya su'i khuluqihi, ya. Ya, adik-adik menemukan ada gurunya misalnya, ya, dia bonceng seseorang, kemudian Anda harus mentakwilnya dengan yang bagus, ya. Takwilannya adalah papu misalnya, supaya tidak terjadi suzon, ya, tidak berlebihan. Nah, jadi harus ditakwil dengan ahsani ta'wilin, sebagus-bagusnya. Lihat gurunya misalnya hari itu makannya banyak sekali, senari misalnya, ya, kira-kira adik-adik mentakwilnya apa?
Oh, belah. Melak. Ini takwilan yang baik atau tidak? Ya, coba kita tanya satu-satu ini. Ya, misalnya, ya, gurunya makan 1 hari. Ya, kira-kira Ustaz Sorai mentakwilnya apa? Berkemungkinan kalau makanan gurunya makanan dari muridnya itu sangat berkah sekali seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Masya Allah. Kemudian, misalnya, siapa namanya? Habib punya HP misalnya, diambil oleh gurunya, takwilannya apa? Ambil barokah. Ambil. Mantap nih para tutor, silahkan. Kita lihat. Ambil barokah. Insyaallah. Takwilan Habib, ya. Nah, takwilan Habib, ambil barokah. Nah, misalnya, nih bagus-bagus pentakwilan murid-murid kita ini. Tidak ada yang jelek, nanti kita buktikan nih. Misalnya, ya, tinggal pilih garing nu baru. Nah, tinggal garing sikit. Misalnya, hai tinggal sikit nih. Nih. Dari dua. Komodo misalnya, ya. Misalnya komodo, ya, punya kamar, misal nih. Kemudian kamarnya ketika dia lapor misalnya, ya, ternyata tidak digubris-gubris gitu dan dibiarkan, misalnya, ya, misalnya ini, ya, sekalipun banjir di kamarnya dibiarkan saja, misalnya, ya, kira-kira takwilan komodo gimana? Jujur nih. Misalnya ini takwilan kita kepada guru kita gimana? Misalnya ini. Nanti setelah itu akan diperbaiki. Oh, setelah itu ya. Misalnya tidak diperbaiki gitu. Misalnya takwilannya apa? Hah? Oh, sabar. Masya Allah, luar biasa. Nanti kita buktikan seberapa batas kesabarannya. Tingkat apa keringan? 4. Misalnya ada seorang guru mengundang makan, misalnya kemudian, ya, setelah jadi beres dan seterusnya tinggal jalan saja, tiba-tiba ditelepon mengatakan tidak jadi, misalnya, ya, kira-kira takwilannya apa? Saya baru perwakilan 3 tempat, setadi aja lah. Khusus ada yang lebih baik untuk kita. Ya, itu husnuzan itu. Husnuzan atau suuzan itu. Nah, ya. Saya deman. Mana? Nah, holas. Itu pentakwilan dari murid. Nah, kita lihat, ya, pentakwilannya bagus atau tidak. Nah, ala ahsani takwilin. Jadi kita sebagai murid itu harus mentakwil sebagus-bagusnya. Jadi tidak boleh ada terbersit di dalam hati kita bahwa, ya, guru kita misalnya tidak sayanglah dengan kita, tidak kok saya dibeda-bedakan lah dan seterusnya, tidak boleh, ya. Bela ini. Wa iza jafahu asyaikhu ibtida'u huwa bil i'tidar wal azhar adzambu lahu wal atabu alaih. Dan apabila misalnya seorang guru, ya, tidak menyapanya, tidak memberikan senyuman, ini beliau lagu nih, ya, atau apa bahasa kita, ya, cuek atau ngambek, apalah, atau sinis,
Pesimis beda. Nusus, terus apalah gitu. Ya, maka kalau Anda menemukan gurunya seperti itu, maka yang dilakukan oleh seorang murid adalah al-i'tidhar, meminta. Ya. Jadi kalau kita menemukan guru kita, nanti tahu menjaga, tidak apa-apa kita sebagai murid misalnya meminta maaf, ya, ampura guru. Mungkin ya tiang banyak keliru, salah dan seterusnya. Itu adab bagi seorang murid kepada gurunya. Nah, dan dia harus menampakkan adzambunya, kesalahannya. Ya, ini guru sing salah, sida lah singan Allah kari. Ya. Nah, jadi wal azhar adzambunya. Jadi kita harus menampakkan kesalahan kita, ya, kepada guru kita. Nah, wal atabu alaih, dan kita harus menegur diri kita. Ya, ini adab kita bersama guru. Kalau itu yang kita lakukan adik-adik, sekalipun kita tidak tahu salah kita, tapi meminta maaf kepada guru kita, apa kata beliau? Fa inna dzalika abqa limawaddati syaikhihi. Itu akan menambah kecintaan guru kita kepada muridnya. Ya, timak sandek salah, minta maaf baik. Ya, itulah yang akan menambah kecintaan seorang guru kepada murid. Ya. Jadi apapun yang terjadi, nggih tiang wah salah aneh. Bukan begitu apa ya. Intinya iya, ya, meminta maaf kepada guru itu dapat menambah kecintaan guru kepada murid. Nah, ya. Nah, itu cara kita beradab kepada guru kita. Nah, paham tuh adik-adik? Ala taufiqihi fima fihi fadilatun. Jadi ya, dengan sebab kita meminta maaf kepada guru kita, maka itu akan menetapkan, ya, rasa kasih sayang guru kita, rasa cinta guru kita, ya, kepada muridnya terhadap apa yang ada di dalamnya, yaitu ada fadilah, ada keutamaan yang terdapat di dalam, ya, seorang guru dan seorang murid. Nah, wa ala taubihihi ala ma fihi naqisahu. Kemudian, ya, yang demikian itu juga akan menambah rasa cinta guru kita kepada kita ketika guru menegur kita, ya. Karena apa dia menegur kita? Ala ma fihi naqisahu. Karena di dalam murid itu terdapat kekurangannya. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kita ditegur oleh guru kita, oh berarti langsung kita mengingatkan diri kita bahwa di dalam diri kita itu ala ma fihi naqisah, ada kekurangan. Ya. Makanya enak kalau kita ditegur oleh guru kita. Berarti dia ingin menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau orang yang tidak ditegur oleh gurunya, ya dibiarkan dia mau belajar, ya silahkan, tidak mau belajar silahkan, dan seterusnya. Ya, tapi kalau ada yang tidak belajar ditegur oleh gurunya, maka guru kita sebenarnya menginginkan kita supaya kita menjadi yang sempurna. Makanya itulah fungsi dari taubih itu. Ya, teguran itu untuk menyempurnakan yang kurang. Kayaknya bersyukur kalau adik-adik ditegur oleh gurunya. Au ala kasalin ya'tarihi, atau gurunya misalnya menegurnya karena dia tadi malas, ya, kasal dia. Akan tetapi gurunya, ya, menegurnya, maka itu adalah bentuk cinta guru kita kepada kita supaya tidak malas lagi dan seterusnya. Paham tuh? Hari apa sekarang? Sabtu. Oh, Sabtu, saya kira hari Ahad. Menjelang Ahad kan aruan tule. Au ala taksiri ya'inihi, atau guru kita menegur kita karena taksir. Taksir itu artinya sebenarnya kasar itu artinya meringkas, ya. Berarti diartikan kekurangan, ya. Atau guru kita menegur kita karena ada kekurangan yang ada pada diri kita dan dia sebenarnya yu'ani, dia ingin menolong
kita. Ya, ana artinya menolong. Ya, kalau i'ana pertolongan. Kalau ana bulu peperek, ya. Nah, tamaran bulu peperek dan elef nanti rumput laut, masya Allah. Itu masya Allah itu innalillah itu. Ya. Mana ini? Aw ghaira dzalika mimma fi iqafihi alaihi wa tawbihihi irsyaduhu wa islahuhu. Atau yang demikian itu, ya, ketika guru kita menegur kita, ya, kemudian memberikan irsyad, memberikan petunjuk dan memperbaiki kita, bahwasanya itu adalah bentuk cinta guru kita kepada muridnya. Ya, hanya kalau diberikan nasihat, ditegur, diperbaiki dan seterusnya, nah itulah mawaddah, itulah cinta yang sesungguhnya. Ya, tapi kalau dibiarkan, nah itu tidak cinta. Ya, fahimtum? Wa ba'da dzalika minasyaikhi min ni'amillahi ta'ala, dan ingatlah wahai para murid, yang demikian itu adalah bentuk kalau misalnya ada seorang guru yang selalu irsyad, memberikan nasihat, memberikan petunjuk, ya, menegurnya dan memperbaikinya. Kalau misalnya ada seorang guru yang seperti itu adalah min ni'amillah, itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus dinikmati kalau misalnya ada seorang guru yang seperti itu. Ya, ini kalau misalnya dia tidak di sini, kemudian dicari oleh gurunya, kemudian ditegur, ya, supaya dia belajar maksudnya. Ya, kemudian tadinya diberikan hukuman, ya, itu sebagai bentuk cintanya guru kita kepada kita. Tapi ini, ya, hatinya berbeda, itu doang tempuk dan seterusnya. Alhamdulillah, maka kita harus berusaha supaya guru kita, bagaimana cara kita ditegur, bagaimana supaya guru kita, ya, memberikan irsyad, islah dan seterusnya. Wa bilain bi'tina isyaihi bihi wa nazruhu ilaihi, ya, dan kita harus berusaha supaya guru kita selalu memperhatikan kita. Ya, itu yang harus kita usahakan, ya. Fa inna dzalika amyalu liqalbi syaikh, karena sungguhnya yang demikian itu, ya, dapat membuat condong hati guru kita kepada kita. Wa abas ala i'tina bi masalihihi, dan itu akan menjadi semangat, ya, kepada kita dengan sebab teguran guru kita, supaya kita menjadi yang lebih baik lagi, karena ada kemaslahatan yang ada pada, ya, nasihatnya atau irsyad dan seterusnya. Masih? Wa idza baca ya. Wa idza awqafahu syaihu ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu kana ya'rifuha min qablu fala yadharu annahu kana 'arifan biha wa ghafala anha bal yashkuru syaihu ala adatihi dzalika. Nah, nanti kalau misalnya ada seorang guru, ya, yang menegur kita, kemudian, ya, adik-adik misalnya ketika diingatkan sesuatu dan Anda sudah melakukan itu dan Anda tahu, ya, maka ketika guru kita nanti menegur kita, maka jangan pernah Anda mengatakan arifan, ya, Anda tahu, padahal memang kita tahu, ya. Misalnya nanti Anda ditegur, tidak boleh begini, adik-adik mengatakan, wah tahu kayak sati. Nah, itu tidak boleh, ya. Anda ditegur begini, Anda tidak boleh mengatakan saya sudah tahu itu, ya. Kalau misalnya sudah ditegur, nah, ada beberapa orang yang saya tegur, ya. Nah, itu bukan berarti apa-apa, cuman tidak, ya, karena tidak boleh melakukan itu. Misalnya, ya, sesuai. Nah, lanjut. Bal yashkuru syekhu ala ifadatihi. Terus. Wa'tinaihi bi amrihi
fa in kana lahu fi zalika uzrun wa kana i'lamu syekhi bihi aslahu fala ba'sa. Wa illa tarakahu illa ay yatarattaba ala tarki bayanil uzri mafsadatun fayata'ayyanu i'lamuhu. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.